Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat memprihatinkan, di mana kejadian itu terjadi kepada seorang wanita yang berparas sangat cantik, dan dia adalah seorang marketing di salah satu perusahaan kecantikan ternama di daerah Jawa Timur. Akan tetapi sayangnya si wanita itu harus menjadi korban atas ketidakmanusiawian dari seorang manusia, di mana tubuhnya ditemukan dalam keadaan yang tidak sempurna di sebuah aliran sungai. Si wanita itu terpisah menjadi 3 bagian dan terbungkus pada sebuah koper yang berwarna merah dengan kondisi yang meringkuk sedemikian rupa. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa si wanita itu ternyata dibinasakan oleh pacarnya sendiri. Mereka sudah memiliki hubungan sejak 3 tahun yang lalu tanpa ada ikatan pernikahan, dan menetap satu indekos di sebuah daerah di Kabupaten Tulung Agung. Hingga puncak atas kisah asmara yang tidak sehat itu kemudian terjadi di beberapa bulan yang lalu, di mana si pelaku merasa sangat cemburu karena korban kedapatan tengah asik tidur bersama dengan pria lain. Si wanita tersebut ketahuan memasukkan selingkuhannya ke dalam kamar indekos yang setiap bulan dibiayai olehnya. Dari sinilah si pelaku kemudian mulai merencanakan sebuah tindakan untuk melakukan sebuah eksekusi, dan akhirnya rencana itu berhasil hingga si wanita mengalami serangkaian peristiwa di akhir penghujung hidupnya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya dari peristiwa tersebut? Pada kesempatan ini saya tentu akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga kita semua bisa terhindar dari setiap keburukan yang ada di dunia ini, agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kembali kepada kita maupun keluarga terdekat kita. Si wanita yang harus bernasib buruk itu bernama Uswatun Hasanah yang berusia sekitar 29 tahun. Dia berasal dari desa Bence di Kecamatan Garum di Kabupaten Blitar di Provinsi Jawa Timur. Uswatun Hasanah dihadapkan pada polemik hidup yang terbilang berliku karena rumah tangga yang dibinanya selalu kandas. Pernikahan dengan suaminya terdahulu kerap sekali bermasalah, hingga puncaknya adalah sebuah perceraian yang tidak pernah berakhir dengan kondisi baik-baik saja. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh pihak keluarga, diketahui bahwa Uswatun Hasanah ternyata sudah pernah menikah sebanyak 2 kali. Dari pernikahan bersama dengan suami pertamanya dia dikaruniai 1 orang anak yang berusia sekitar 10 tahun. Sementara dari suami keduanya dia memiliki 1 orang anak yang berusia sekitar 6 tahunan. Di momen tersebut Uswatun kemudian dipaksa untuk menjalani tugas sebagai orang tua tunggal. Dia dituntut untuk berjibaku dalam memenuhi segala aspek kebutuhan hidup dari kedua anaknya. Hal ini dikarenakan kedua mantan suaminya tidak memberikan nafkah kepada mereka, dan kemudian membuat Uswatun sempat bekerja serabutan di beberapa tempat yang ada di daerah Jawa Timur. Hingga akhirnya pada tahun 2021 yang lalu Uswatun kemudian memilih untuk merantau ke kota Tulung Agung. Di sana dia mendapat tawaran yang cukup sepadan sebagai seorang marketing di salah satu perusahaan kosmetik. Dan dia kemudian menetap di sebuah indekos yang terbilang cukup nyaman serta lokasinya yang strategis. Namun keputusannya itu membuat Uswatun harus meninggalkan kedua anaknya di rumah. Dia meminta sang ibu untuk menjaga serta merawat mereka, dan dirinya akan pulang seminggu sekali untuk menjenguk serta memberikan setengah dari gaji bulanannya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, di kota Tulung Agung itulah Uswatun kemudian bertemu dengan seorang pria yang bernama Rohmat Trihartanto. Dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang pengusaha yang bergerak di bidang jual beli mobil bekas. Pria itu juga mengaku bahwa dirinya adalah anggota dari salah satu perguruan ilmu bela diri ternama yang ada di Jawa Timur. Singkat cerita dari perkenalannya dengan Rohmat, Uswatun kemudian terpikat dengan pekerjaannya yang cukup menjanjikan. Dan di beberapa minggu berikutnya, dia akhirnya memutuskan untuk menjalin kisah percintaan dengannya. Akan tetapi diketahui bahwa pria yang berusia sekitar 35 tahun itu ternyata sudah memiliki seorang istri dan 1 orang anak. Dia berkenalan dan menjalin hubungan dengan Uswatun sebagai upaya untuk mencari kepuasan di tubuh wanita lain. Dan kemungkinan Uswatun sudah tahu dari awal hingga tidak keberatan untuk menjalani kisah cinta dengan suami orang. Setelah 1 bulan mereka resmi berpacaran,
Keduanya kemudian memilih untuk tinggal bersama dalam satu atap. Pada pengakuannya, Rohmat kemudian menyewakan sebuah kamar indekos untuk pacar gelapnya itu dengan uangnya sendiri. Dia bahkan memberikan segala fasilitas pendukung seperti uang bulanan sebagai penunjang kebutuhan hidupnya. Pada awalnya, Rohmat tidak mau memberitahukan kepada siapapun mengenai hubungan terlarang tersebut. Namun berselangnya waktu, aktivitas kumpul kebo itu mulai dicurigai oleh masyarakat di sekitar kamar indekos. Dan Rohmat kemudian memutuskan untuk meminta agar Uswatun berbohong mengenai status mereka. Dia ingin Uswatun mengatakan kepada siapa saja termasuk keluarganya tentang pernikahan yang sudah mereka lakukan secara agama. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi keadaan dan memperlancar aktivitas pencoblosan tanpa harus menikah terlebih dahulu. Singkat cerita, hubungan terselubung pada jalinan kisah kumpul kebo itu kemudian berlangsung sampai 3 tahun. Rohmat mengaku bahwa dirinya sempat kerepotan pada perannya di dua wanita berbeda. Dia juga diwajibkan untuk membagi waktu serta nafkah untuk istri sahnya serta pacar gelapnya. Pada penuturan dari Rohmat di hadapan petugas kepolisian, pria bertubuh tinggi itu juga sempat bercerita mengenai sikap tantrum dari Uswatun yang cukup sering terjadi. Wanita dua anak itu kemungkinan merasa cemburu pada istri sahnya. Dia bahkan berulang kali meminta kepadanya untuk meninggalkan mereka dan segera menikahinya. Akan tetapi Rohmat kemudian meredam amarahnya dengan serentetan janji yang dia berikan. Rohmat sejujurnya tidak mau berpisah dari istri sahnya karena Sia sudah menemaninya dari masa-masa kelam. Pria itu juga berkata bahwa istrinya selama ini adalah wanita istimewa yang tidak mungkin dia gantikan. Meskipun kecantikan serta bentuk tubuh dari Uswatun mengalahkannya, namun wanita itu hanyalah dijadikan sebagai penghibur di atas ranjang kasur. Hingga puncak atas keretakan hubungan antara Rohmat dan Uswatun kemudian terjadi di 4 bulan terakhir, di mana ketika itu anak kedua dari Rohmat baru dilahirkan dan Uswatun menunjukkan ketidaksukaannya atas kebahagiaan dari istri sahnya tersebut. Wanita yang berusia 29 tahun itu bahkan meminta agar Rohmat membinasakannya. Dia ingin istri dan kedua anaknya dieksekusi dan mereka bisa terbebas dari hubungan terlarang itu. Pada situasi ini, Rohmat tentu merasa sangat tersinggung dengan perkataan dari Uswatun. Dia tidak mungkin melakukan pembinasaan pada darah dagingnya sendiri. Dan permintaan ini dianggapnya sebagai suatu yang sangat berlebihan, hingga memunculkan emosi yang begitu besar di dalam dirinya kepada pacar gelapnya tersebut. Terlebih kondisi finansial dari Rohmat sedang berada di ambang yang sulit, dan memiliki 2 wanita sekaligus untuk dibiayai kemudian membuatnya sangat terbebani. Rohmat bahkan sempat tidak memberikan uang bulanan pada Uswatun, sebab kebutuhan dari anak keduanya sedang tinggi-tingginya. Dia harus membeli susu formula karena ASI dari istri sahnya tidak keluar. Dari sinilah di beberapa minggu belakangan ini konflik kemudian mulai sering terjadi. Uswatun bahkan menolak untuk melayani Rohmat ketika dia sedang menginap. Wanita muda itu merajuk dan berlanu kasar karena jatah bulanannya terganggu akibat kelahiran anak kedua dari Rohmat. Pada posisi ini Rohmat belum menemukan titik temu persoalan pembagian uang bulanan kepada kedua wanita tersebut. Rohmat tentu mengesampingkan Uswatun karena dia hanya berstatus wanita simpanan. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Rohmat sewaktu di kantor kepolisian, ketika itu dia bercerita bahwa pada 1 bulan yang lalu dirinya sempat memergoki Uswatun sedang bersama pria lain. Uswatun bahkan mempersilahkan pria selingkuhannya itu untuk masuk dan menginap di dalam kamar indekos. Wanita muda itu memilih untuk bermain mata di belakangnya, padahal semua kebutuhan hidupnya selama ini selalu terpenuhi. Melihat fakta perselingkuhan di depan matanya, Rohmat langsung emosi dan harga dirinya seolah diinjak-injak oleh wanita seperti itu. Rohmat kemudian memilih untuk tidak mengkonfrontasinya secara langsung. Pria itu memutuskan untuk seolah tidak tahu padahal di dalam kepalanya memikirkan cara untuk melakukan pembalasan. Hingga setelah kejadian itu Rohmat kemudian terus-menerus disusupi oleh bisikan dari para iblis. Dan tepat di beberapa hari sebelum kejadian itu dia akhirnya memikirkan cara untuk melakukan sebuah pembinasaan. Dan tepat pada tanggal 19 Januari di hari Minggu Rohmat kemudian sudah membulatkan tekadnya. Pada keterangan yang diungkapkannya di kantor kepolisian, ketika itu Rohmat mengajak Uswatun untuk menginap di sebuah kamar hotel yang ada di kota Kediri.
Di sana dia menjanjikan uang tunai sebanyak 2 juta rupiah agar Uswatun mau ikut dengannya. Wanita muda yang beranak 2 itu kemungkinan langsung tergiur dengan uang yang akan diberikan oleh Rohmat. Dia akhirnya pergi bersama kekasihnya itu mengendarai kendaraan roda 4. Pada perkiraan jam 4 sore Rohmat dan Uswatun kemudian sudah berada di dalam kamar hotel. Mereka sempat melangsungkan aktivitas olahraga pencoblosan dan Rohmat mengaku merasa kasihan serta hendak mengurungkan niatnya. Akan tetapi selepas melaksanakan hubungan selayaknya sepasang suami dan istri, Uswatun tiba-tiba saja merengek dan merajuk persoalan statusnya yang tidak jelas. Uswatun meminta agar Rohmat segera menceraikan istri sahnya dan menikah dengannya. Dia merasa bahwa hidupnya seperti luntang-lantung, tidak ada kejelasan selama 3 tahun terakhir ini. Pada momen itu Rohmat kemudian menunjukkan sikap yang tidak suka dengan pembahasan tersebut. Jawaban dari mulut pria itu bahkan cenderung kasar seperti orang yang marah. Hingga perdebatan serta pertikaian di antara keduanya kemudian tidak dapat terhindarkan. Ketika itu Rohmat yang awalnya sudah tidak berhasrat untuk membalaskan dendam, kemudian berubah ketika mendengar perkataan dari Uswatun yang mulai mengarah pada pengancaman ke anak dan istrinya. Dia berkata bahwa dirinya akan melaporkan perselingkuhan ini kepada keluarga besarnya dan akan membuat cilaka keluarga kecilnya tersebut. Hingga pada akhirnya Rohmat kemudian mengayunkan kedua tangannya untuk melakukan pencengkraman, dibantu dengan bantal dan guling dirinya menyumpal oksigen yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan beberapa menit berikutnya Uswatun sudah terperangkap di akhir penghujung hidupnya. Rohmat benar-benar melampiaskan segala amarahnya dan membuat Uswatun harus menghembuskan napasnya yang terakhir. Pada pengakuan lanjutan dari Rohmat di hadapan para petugas, setelah dia selesai membuat Uswatun sudah tidak lagi bernapas, dirinya ketika itu sempat kebingungan untuk menyembunyikan jasad tersebut. Akan tetapi 15 menit berikutnya dia kemudian baru teringat dengan sebilah tajam yang ada di dalam mobil dan dia kemudian memutuskan untuk melakukan pemotongan untuk memudahkan membawanya. Pada awalnya Rohmat hendak mencacah seluruh tubuh itu pada potongan-potongan yang kecil, namun karena peralatan yang dibawa seadanya dia kemudian hanya memisahkan sekurangnya 5 potongan yang besar. Di dalam sebuah kamar mandi aksinya itu dia lakukan seorang diri. Rohmat benar-benar menjelma sebagai iblis yang nyata tanpa rasa kasihan sama sekali. Singkat cerita, setelah tubuh dari Uswatun sudah terpisah menjadi 5 bagian, pria itu kemudian mengambil sebuah koper dan beberapa kantong yang berujuran besar. Di sana dia memasukkan tubuh utamanya pada koper yang berwarna merah, sementara bagian-bagian kecilnya dimasukkan ke plastik yang sudah disiapkan sebelumnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Rohmat kemudian meminta tolong pada kerabat dekatnya untuk ikut membantu. Mereka kemudian menaikkan potongan itu ke dalam mobil Suzuki R3 dan selanjutnya pergi ke beberapa tempat yang sudah mereka tentukan. Diketahui bahwa Rohmat kemudian mengendarai mobilnya untuk menuju ke beberapa kota di Jawa Timur. Pertama kali dia melaju ke daerah Trenggalek untuk membuang bagian kepala di sungai. Dan seterusnya dia pergi ke daerah Sampung sampai yang terakhir ke daerah Blitar untuk membuang koper merah. Setelah semuanya dirasa sudah selesai, Rohmat kemudian melarikan diri ke sebuah desa yang ada di Kabupaten Madiun. Singkat cerita, 3 hari berikutnya salah seorang warga kemudian menemukan sebuah koper merah di waduk di Kecamatan Kendal. Dia lantas langsung membukanya karena mengira itu berisikan barang berharga. Namun setelah berhasil terbuka, dia sontak langsung terkejut melihat penampakan yang ada di dalamnya. Si warga itu selanjutnya berlari untuk melaporkannya ke warga yang lain, dan tepat beberapa jam berikutnya pihak kepolisian akhirnya datang bersama dengan tim medis. Mereka kemudian mengamankan lokasi penemuan tersebut dan koper merah itu selanjutnya diperiksa hingga langsung dibawa oleh tim medis ke Rumah Sakit Polri. Dan tepat beberapa jam berikutnya, satuan petugas kepolisian akhirnya berhasil mengidentifikasinya. Tubuh tanpa kelapa itu ternyata berjenis kelamin seorang wanita dan diperkirakan berusia 20 tahunan. Hingga di lokasi yang berbeda, petugas kepolisian juga menemukan potongan yang lain. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pada 2 hari berikutnya satu orang pelaku kemudian berhasil ditangkap. Dia diringkus di sebuah jalan yang berada di daerah Madiun.
Meskipun sempat melawan, si pelaku itu akhirnya bisa diamankan dan langsung dibawa untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Dalam penuturannya, si pelaku ternyata tidak menyesal atas perbuatan tersebut. Dia berpikiran bahwa wanita yang dipacarinya itu memang pantas untuk menerimanya. Rohmat Trihartanto kemudian harus menjalani serangkaian pemeriksaan. Dia kemungkinan besar akan divonis hukuman seumur hidup di dalam penjara. Hal itu dikarenakan ada unsur perencanaan dalam melakukan aksinya tersebut. Pihak keluarga dari Uswatun Hasanah tentu merasa terkejut mendengar kabar dari putrinya itu. Mereka mengaku bahwa pertemuan terakhir dengannya terjadi pada tanggal 17 yang lalu, dan tidak menyangka atas apa yang terjadi tepat 2 hari setelah kepergiannya dari rumah. Sang bapak berharap bahwa pelaku dihukum seadil-adilnya, sebab apa yang dilakukannya sudah bukan seperti manusia melainkan perbuatan dari binatang. Semoga dari kejadian ini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.